Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Jemaat ICA ada kesempatan lagi untuk Anda mengikuti mission trip. Kali ini kita akan pergi ke Sumba pada tanggal 8 sampai 13 Juli. Kita akan melakukan pelayanan remaja, pelayanan kesehatan, dan juga pembangunan. Biaya per orang adalah 5 juta, dibuka bagi pria dan wanita. Jangan tunggu lagi, segera daftar secepatnya sebelum kuota terisi penuh. Kami mengajak Anda untuk mendonasikan pakaian layak pakai untuk pelayanan social ministry. Anda bisa kumpulkan di ICA. Hubungi nomor berikut atau periksa Instagram ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Mari berbagi dan menjadi berkat. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di dalam Ibadah Bahasa Indonesia Online Gereja ICA. Senang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya adalah Joshua dan saya adalah salah satu pastor di ICA. Kebetulan hari ini saya ditugaskan untuk membawakan firman Tuhan dan saya sangat bersyukur karena saya boleh mendapatkan kesempatan pagi hari ini. Saat ini kita memasuki pada seri yang ketiga dari seri Kita Bukan Saya. Ini adalah bagian yang ketiga, di mana minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana menjadi seorang ayah, menjadi orang tua yang baik. Sebetulnya ini urutannya agak sedikit terbalik karena kali ini kita akan berbicara tentang pernikahan. Kalau pada idealnya kita harusnya berbicara tentang pernikahan dulu baru berbicara tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Tapi karena minggu lalu adalah Hari Ayah dan kita memperingati Hari Ayah dan juga ingin memberikan sesuatu kepada jemaat sekalian, terutama kepada para ayah. Nah, untuk saat ini kita akan fokus di dalam hubungan pernikahan, saudara. Tapi sebelum kita lebih lanjut untuk masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan-Mu atas kami semua Tuhan, sepanjang hari kami Tuhan, sepanjang minggu Tuhan. Terima kasih atas semua yang Engkau lakukan, terima kasih atas semua berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadapan-Mu, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan, untuk belajar mengenal lebih lagi Tuhan tentang kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami undang hadirat-Mu Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja atas kami, Engkau berbicara kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara, kita memasuki pada seri yang ketiga dari seri Kita Bukan Saya. Dan ini kita akan berbicara tentang pernikahan, saudara. Dan judul khotbah pagi hari ini, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Pernikahan Sempurna, saudara. Kalau saudara mendengar tentang kata pernikahan, itu mungkin di dalam benak setiap orang ada hal yang berbeda-beda gitu di dalam pikirannya. Banyak orang yang merasa bahwa pernikahan mereka sangat biasa-biasa saja. Banyak orang yang merasa bahwa pernikahan mereka mungkin adalah sebuah malapetaka atau sebuah kesalahan. Banyak juga yang merasa bahwa pernikahan mereka adalah suatu hal yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, ada banyak hal, ada banyak yang bisa kita rasakan atau kita pelajari, saudara. Dan setiap orang mempunyai pandangan masing-masing, yang mempunyai perasaan masing-masing tentang apa itu pernikahan di dalam hidup mereka, saudara. Firman Tuhan bicara apa tentang pernikahan ini? Seperti yang kita sepakati sebagai orang Kristen di dalam firman Tuhan, bahwa pernikahan adalah rancangan dari
Allah, saudara. Saudara mungkin bisa buka Alkitab saudara ya di Kejadian 2 ayat 18, 21 dan sampai 23. Saya akan bacakan, saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nih, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Dan aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi Tuhan menjadikan penolong buat manusia, yaitu dalam hal ini adalah perempuan. Perempuan menjadi penolong bagi laki-laki. Saya akan bacakan ayat selanjutnya, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak ketika ia tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak baik untuk hidup seorang diri. Dan manusia memerlukan penolong. Maka dari itu Tuhan menciptakan perempuan yang diambil dari laki-laki sebagai penolongnya, saudara. Nah, saudara, mungkin sebagian dari kita ada yang belum menikah, atau ada yang tidak mau menikah, atau mungkin merasa bahwa pasangan yang ada pada kita, atau pasangan kita itu mungkin bukan dari Tuhan. Tapi saudara, Tuhan sendiri yang telah memberikan penolong itu kepada saudara. Tuhan sendiri yang telah merencanakan kita manusia untuk menikah. Karena lebih baik manusia untuk ada penolong buat dia, bukan seorang diri saja. Saudara, kadang saya memikirkan gitu, bagaimana kalau misalkan kita hidup seorang diri dan tanpa ada penolong gitu. Masa depan kita, mungkin di hari tua kita, kalau kita tidak punya seseorang, tidak mempunyai orang yang menjaga kita, menolong kita, bagaimana kita menghadapi hidup ini? Dulu waktu saya muda, saya mempunyai sedikit ketakutan untuk menikah itu. Artinya saya lebih takut bahwa kebebasan saya akan hilang. Saya lebih takut bahwa nanti perjalanan pernikahan saya tidak akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan ada banyak juga, saudara, ketakutan-ketakutan yang saya sempat alami gitu. Tapi ternyata setelah saya menikah, saya merasakan bahwa saya sebagai seorang laki-laki, saya mendapatkan seorang perempuan, yaitu istri saya, sebagai penolong. Dan hidup rasanya lebih mudah, lebih banyak warna. Saya lebih merasakan hal positifnya daripada hal negatifnya di dalam pernikahan ini, saudara. Nah, ada ayat lagi, saudara, di 1 Korintus 7 ayat 1-2 mengatakan demikian, saudara. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Paulus juga menegaskan demikian di dalam surat kepada jemaat di Korintus, bahwa lebih baik untuk kita menikah, lebih baik untuk laki-laki dan perempuan itu menikah dan bukan seorang diri. Karena seorang diri, saudara, manusia mempunyai banyak kebutuhan, manusia mempunyai kebutuhan fisik, manusia mempunyai kebutuhan emosional dan sebagainya. Dan itu banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan manusia berpasangan atau dengan manusia menikah. Makanya Tuhan merancangkan sebuah pernikahan untuk manusia, dan Tuhan mau manusia hidup berpasangan, hidup saling menolong, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi saat kita menikah, saudara? Kalau kita awalnya adalah orang yang mungkin hidup kemana-mana bebas, orang yang selalu melakukan segala sesuatu sendiri, bekerja sendiri, memenuhi kebutuhan hidup sendiri, tidak ada yang mengganggu, tidak ada tanggung jawab, mungkin melakukan segala hal-hal yang menyenangkan sendiri gitu, mungkin bersama dengan teman-teman gitu. Tapi saat kita menuju ke jenjang pernikahan, saat kita masuk ke dalam pernikahan,
Tuhan merubah status kita. Jadi Tuhan merubah status kita dengan pernikahan itu, saudara. Saudara, yang dulu saudara mungkin adalah seorang diri, tidak mempunyai siapa-siapa. Tapi saat saudara menikah, saudara sudah berubah statusnya. Status saudara adalah milik seseorang. Dan saudara bukan hidup untuk saudara sendiri, saudara. Efesus 5 ayat 24-25 mengatakan begini. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Orang yang terikat di dalam pernikahan, mereka bukan milik mereka sendiri. Ada tanggung jawab, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menjalankan pernikahan itu. Untuk menjalankan rencana Tuhan itu, saudara. Kalau saudara seorang istri, saudara bukan lagi gadis yang single yang bisa ngapa-ngapain seenak sendiri. Tapi saudara harus punya rasa tunduk. Saudara di bawah kekuasaan atau di bawah kendali suami. Ini istilah kasarnya. Saudara ada di bawah kekuasaan atau di bawah kendali suami. Artinya saudara terikat dengan suami saudara. Demikian juga para suami terikat pada istri karena ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sebagai seorang suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi istri. Minggu lalu kita sudah sempat singgung sedikit bagaimana Kristus mengasihi, saudara. Kristus mengasihi jemaat itu dengan nyawanya. Dan seorang suami harus mengasihi istri demikian pula. Harus mengasihi istri dengan nyawanya. Seperti Kristus menyerahkan diri kepada jemaat. Menyerahkan nyawanya buat jemaat. Itu kasih yang paling besar, saudara. Memberikan nyawa untuk orang lain. Dan itu yang harus dilakukan suami. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita mempunyai orang lain, yaitu pasangan kita, yang membutuhkan kita, yang menantikan pertanggungjawaban kita. Dan kita juga mempunyai orang lain yang siap membantu kita. Orang lain yang akan memberikan tanggung jawabnya kepada kita. Yang akan melakukan tanggung jawabnya kepada kita sebagai pasangannya, saudara. 1 Korintus 7 ayat 3-4 mengatakan demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Harus saling memenuhi kewajiban. Ini yang dikatakan firman Tuhan nih. Jadi yang utama sebagai pasangan harus dilakukan adalah melakukan kewajibannya Bukan menuntut hak masing-masing. Memang seringkali permasalahan di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan itu saat kita mendahulukan hak kita, saat kita menuntut hak kita duluan dibanding melakukan kewajiban kita sebagai pasangan. Kalau sebagai suami harusnya tanggung jawab duluan. Tanggung jawab kita apa? Mengasihi istri, melindungi, memberikan nafkah lahir dan batin. Tanggung jawabnya harus dilakukan terlebih dahulu. Tapi saat kita tidak melakukan tanggung jawab dan kita menuntut hak kita, disitulah akan terjadi pergesekan. Dan disitulah akan terjadi masalah. Saat kedua belah pihak lebih mementingkan haknya. Tapi firman Tuhan selalu mengatakan bahwa penuhi itu tanggung jawabnya itu. Sebagai suami, sebagai istri ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dahulu, saudara. Karena saudara hidup bukan untuk saudara sendiri. Status saudara sudah berubah. Status saudara adalah milik orang lain, yaitu milik pasangan saudara. Ayat yang keempat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi tubuh kita bukan milik kita lagi, saudara. Ini yang agak susah, agak unik ya, saudara. Karena dikatakan
tubuh kita bukan milik kita lagi gitu. Tubuh kita adalah milik pasangan kita gitu. Kalau Anda seorang suami, tubuh saudara adalah milik istri gitu. Istri, tubuh saudara adalah milik suami gitu. Nah, saudara, yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita saat mungkin kita semua sedang berpacaran, kita sedang jatuh cinta dengan orang lain, kita akan merawat tubuh kita dengan baik-baik ya. Kita akan berpenampilan ganteng setiap kali kita ketemu dengan pacar gitu. Saat kita mau ngedate atau mau jalan bareng, kita berusaha tampil sebaik-baiknya, entah itu cowok atau cewek, laki-laki atau perempuan, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pasangannya, untuk tampil yang terbaik buat pasangannya saat mereka sedang jatuh cinta. Tapi di saat sudah di dalam dunia pernikahan, seringkali hal itu hilang, saudara. Seringkali kita tampil berantakan, kita tidak mungkin mandi jarang-jarang dan sebagainya. Kita lebih cuek dengan penampilan kita untuk pasangan kita. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan di sini bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Tubuh kita itu milik pasangan kita. Kalau kita memperlakukan tubuh kita, harusnya seperti kita memperlakukan tubuh ini untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan. Ini, saudara. Bukan cuma di situ. Ini yang paling utama, saudara. Saudara tidak boleh menyerahkan tubuh saudara kepada orang lain, kepada orang yang bukan pasangan. Itu yang dimaksudkan di sini. Istri adalah tubuhnya untuk suaminya, dan suami adalah untuk istrinya sendiri. Seperti itu. Saudara, ada juga mungkin saudara yang mungkin menyadari ya, saya seringkali melihat bahwa ada orang-orang sudah berpasangan, mereka berdandan gitu kan. Kadang berlebihan gitu. Kadang berdandan berlebihan, kadang sampai pasangannya merasa risih dan mungkin pasangannya sebetulnya tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya itu. Seperti contoh misalkan gitu, saya berdandan yang berlebihan gitu. Istri saya nggak suka gitu, tapi saya nekat ingin melakukannya gitu. Atau mungkin sebaliknya, istri-istri berdandan berlebihan, suaminya nggak suka gitu. Tapi mereka nekat karena mereka menyukainya gitu. Atau mungkin mereka ingin menunjukkan kepada teman-temannya atau ingin menunjukkan di sosial media tentang kecantikannya itu atau tentang apa yang dilakukan lah, tentang dia berdandan itu. Saudara, menurut ayat dari firman Tuhan ini bahwa kita tidak lagi berhak istilahnya atas tubuh kita, yaitu pasangan kita yang lebih berhak. Saya ingin mengatakan bahwa saat kita berdandan, lebih baik kalau kita bertanya kepada pasangan, ini bagus enggak? Kamu suka atau enggak? Seringkali istri saya menanyakan hal itu kepada saya, saudara. Nah, dan kadang jawaban saya juga yang membuat jengkel istri saya. Istri saya tanya, ini bagus enggak? Baju ini bagus enggak? Nah, kebetulan saya enggak terlalu memperhatikan hal-hal yang seperti itu, saudara. Saya cuma ingin istri saya merasa bahagia dengan apa yang dia pakai. Bahagia dengan penampilannya. Saya ingin dia tampil dengan senyaman mungkin. Kalau dia senang, saya merasa senang gitu. Tapi saat dia bertanya, apakah hal ini bagus, mungkin apakah baju ini cocok buat saya bilangnya, terserah kamu aja. Gitu. Yang penting kamu suka. Gitu. Itu membuat istri saya kurang senang. Gitu. Dan sebetulnya saat mereka bertanya kepada kita, itu adalah sebuah permintaan persetujuan gitu. Apa kira-kira aku bagus pakai hal ini? Apakah kira-kira kamu suka dengan apa yang aku pakai? Pasangan kita ingin persetujuan itu, saudara. Dan saya rasa ada bagusnya apabila pasangan saling terbuka. Misalkan, aku suka kamu pakai baju ini, atau aku suka kamu pakai warna ini gitu. Akan lebih mudah bagi pasangan untuk saling menyenangkan satu dengan yang lain, saudara, kalau tahu keinginan masing-masing. Tapi yang harus juga diperhatikan di sini, saudara, saat kita berdandan, itu adalah haruslah kita berdandan terlebih dahulu untuk pasangan kita.
Kalau pasangan kita nggak suka, ya jangan dilanjutin, jangan diterusin gitu. Karena kita harusnya merawat tubuh kita atau memberikan tubuh kita ini untuk pasangan kita, bukan untuk orang lain atau bukan untuk orang-orang di luar gitu. Nah itu saudara, kita adalah milik orang lain. Status kita sendiri sudah bukan milik kita pribadi. Sudah ada orang, sudah ada pasangan kita yang memiliki kita. Dan kita harus memperhatikan benar apa yang menyenangkan dia. Nah yang kedua saudara, status kita bukan lagi seorang diri. Statusnya bukan lagi saya, tapi kita, saudara. Saudara adalah kita dan bukan saya, karena saudara sudah menjadi satu dengan pasangan saudara. Dan ini hal yang menguntungkan, saudara. Dan ini hal yang Tuhan mau supaya manusia berpasangan untuk menjadi penolong, untuk saling menolong, saling melengkapi. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 mengatakan demikian. Ini saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini, karena versi terjemahan barunya ada kata yang kurang umum, yang susah untuk dimengerti. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Ayat 10. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Tujuan untuk menikah, tujuan untuk bersatu itu supaya manusia dapat saling menolong, supaya antara pasangan dapat saling menolong, dapat saling membantu gitu. Berdua lebih menguntungkan, itu yang pengkhotbah bilang. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Nah, ini sudah pasti saudara. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu bersama-sama, ada orang yang membantu, ada orang yang dimintai pendapat, itu pasti akan lebih baik daripada kita bekerja seorang diri. Saat kita lelah, ada orang yang memberi semangat, ada orang yang mungkin mijitin pundak kita, ada orang yang memberikan kenyamanan buat kita, yang membantu kita. Itu adalah keuntungan saat kita mempunyai pasangan, saat kita menikah, saudara. Dan itu yang Tuhan mau saat kita menikah, itu adalah mencari dan menjadi penolong buat pasangan kita. Kita menjadi penolong dan kita mendapatkan pertolongan dari pasangan kita. Itu yang firman Tuhan katakan, saudara. Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini saudara. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, dikatakan di sini. Kemolekan dan kecantikan itu adalah kebohongan yang sia-sia. Amsal mengatakan demikian, saudara. Karena kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi sekarang bukan lagi saya, sekarang adalah kita untuk pasangan kita gitu. Kita bekerja bersama pasangan kita gitu. Jadi saat kita memilih pasangan juga pasangan yang baik gitu. Istri yang baik, suami yang baik, itu orang lain juga memperhatikan, orang lain akan memuji-muji, saudara. Ini saya yakin Amsal 31 ayat 30 ini mengatakan bukan hanya untuk istri ya, tapi artinya untuk pasangan, saudara. Pasangan yang baik gitu. Orang lain juga memperhatikan dan orang lain akan memuji-mujinya. Pasangan yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kita selalu mau, saudara, menyarankan bahwa saat kita mencari pasangan adalah orang-orang yang satu iman gitu. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang bisa dibilang kita harus menikah dengan orang-orang Kristen gitu. Karena kita mempunyai nilai yang sama, kita mempunyai dasar iman yang sama, itu akan lebih mudah saat kita di dalam pernikahan, saudara. Karena segala sesuatu yang kita alami, permasalahan, segalanya, itu kita bisa rundingkan dan kita bisa teliti, kita bisa timbang dengan berdasarkan firman Tuhan, dengan keyakinan yang sama yang kita miliki, saudara.
akan sangat lebih mudah kalau pasangan kita adalah orang-orang yang seiman gitu. Status kita bukan lagi saya, kita sendiri, tapi kita bersama-sama. Artinya bukan lagi saya, tetapi kita. Nah, kalau saat kita mempunyai pasangan yang tidak satu nilai, pasangan yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda iman, itu akan sangat susah, saudara. Yang banyak sekali terjadi, arti akhirnya adalah saya ya saya, kamu ya kamu. Ini imanku, itu imanmu gitu. Jangan dipaksakan gitu. Seperti itu gitu. Makanya saat kita menikah, kita adalah satu. Kita bukan lagi orang yang berbeda karena kita berbagi semuanya. Kita berbagi kesedihan, kita berbagi masalah, kita berbagi kesenangan. Dan itu harus dilakukan bersama-sama. Bukan hanya saya. Tapi sekarang statusnya adalah kita gitu. Melakukan sesuatu bersama-sama, harus dengan persetujuan bersama-sama, harus berdasarkan untuk kepentingan bersama gitu. Bukan untuk saya saja gitu. Tapi untuk kita. Itulah tujuan pernikahan gitu. Status saudara sudah bukan single yang bisa seenaknya gitu. Status saudara sudah utuh sebuah keluarga. Nah, saudara, status itu untuk selamanya, saudara, bahwa saudara sebagai satu keluarga, saudara sebagai satu kesatuan, itu harus berjalan untuk selamanya. Bukan hanya sekedar nikah terus tahun 2 tahun selesai, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Tuhan merancangkan penolong buat kita. Tuhan merancangkan supaya kita menjadi penolong buat orang lain. Itu supaya berlangsung seumur hidup. Bukan hanya sekilas saja, saudara. Makanya di saat kita menikah, seringkali kita harus mengucapkan janji nikah. Gitu. Bahkan kita harus mengucapkan janji nikah yang kita boleh buat sendiri. Karena janji itu harus dari hati, saudara. Bahwa saudara akan saling membantu, saling menolong selamanya di dalam pernikahan itu. Bukan hanya untuk sebentar saja, saudara. Dan itu dibutuhkan komitmen yang besar untuk saling setia. Saudara, saudara mungkin saudara pernah dengar ya, atau pernah membaca gitu, pernikahan yang paling fenomenal, paling memakan biaya. Saudara bisa tahu berapa jumlah terbesar di dalam sebuah pernikahan, biaya yang dikeluarkan. Ada satu orang dari India mengeluarkan 20 juta dolar untuk melakukan pernikahan, untuk pesta pernikahan. Pestanya berlangsung 10 hari dan dilakukan di 3 kota. Tetapi pernikahan mereka tidak abadi, saudara. Hanya mungkin 5 tahun berpisah. Saudara. Pernikahan orang Kristen satu untuk selama-lamanya. Dan itu harus ada komitmen dari kedua belah pihak. Ada komitmen dari suami dan juga istri. Matius 19 ayat 5-6 mengatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Satu untuk selamanya. Saat kita menikah, Tuhan telah merubah status kita menjadi satu. Kita bukan lagi dua pribadi, tapi saudara sudah menjadi satu dengan pasangan saudara. Dan itu tidak boleh dipisahkan oleh siapapun, karena Allah yang telah menyatukan saudara. Tapi pada faktanya, saudara, di dalam kehidupan, perpisahan, perceraian itu banyak terjadi karena mereka tidak melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Karena pasangan tidak berkomitmen untuk saling setia sampai selamanya. Dan itu yang dibenci oleh Tuhan. Dan itu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak setia kepada pasangannya. Seringkali
saat kita menikah atau orang-orang saat menikah, mereka melakukan banyak hal, banyak upaya untuk pernikahan mereka berlangsung meriah. Mereka bisa mengingat itu selamanya sebagai kenangan, karena menikah itu sekali untuk selamanya. Tapi mereka lupa bahwa pernikahan itu yang sekali untuk selamanya, bukan pestanya, saudara. Tapi keberlangsungan, kebersamaan pernikahan itu harus sampai selamanya. Orang hanya tahu biasanya kalau mereka sudah lama, sudah saling banyak menyakiti, mereka merasa bahwa cinta mereka telah berakhir. Banyak yang kepercayaan atau budaya yang mengatakan bahwa oh, jodoh saya sudah berakhir di sini. Jadi mereka pisah itu dengan gampang. Mereka pisah dengan gampang. Mereka bercerai dengan mudahnya karena jodoh mereka sudah berakhir di situ. Tapi tidak demikian dengan orang Kristen. Kita orang percaya tidak demikian. Kita harus bersatu sampai selamanya karena kita telah disatukan oleh Allah. Janji pernikahan itu harus benar-benar dipegang. Dan komitmen untuk setia itu harus benar-benar dilakukan, saudara. Hari demi hari sampai kita mati sebagai pasangan. Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Hendaklah hormat terhadap perkawinan. Artinya, hormat itu bukan cuman di mulut saja, tapi harus dengan kata-kata, saudara. Bagaimana sebuah perkawinan harus dihormati, harus dijaga keharmonisannya, harus dijaga keutuhannya, saudara. Harus saling setia, tidak ada yang bersina, tidak ada yang melirik orang-orang lain di luar pasangannya. Fokus kita harus kepada pasangan kita, menyenangkan pasangan kita, menjadi penolong buat pasangan kita. Karena kita bukan lagi hidup untuk kita sendiri. Kita adalah milik pasangan kita. Harus menaruh hormat terhadap perkawinan. Ibrani 13 ayat 4. Dan itu dibutuhkan perjuangan, saudara. Dibutuhkan aksi nyata dan bukan cuman kata-kata. Nah, bagaimana kalau pasangan kita mungkin tidak menghormati perkawinan itu, tidak menghormati kita, atau mungkin bagaimana kalau pasangan kita ada yang berselingkuh atau tidak setia gitu, atau tidak menjaga perkawinan gitu, tidak menjaga keharmonisan gitu. Bagaimana kalau pasangan kita minta cerai misalkan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan ada, atau mungkin saudara sendiri bahkan mungkin mengalami, saudara. Atau saudara menikah dengan orang yang tidak seiman atau yang bukan orang percaya, yang punya nilai dan keyakinan berbeda. Bagaimana gitu caranya gitu? Ayat firman Tuhan juga mengatakan, saudara, di 1 Korintus 7, saudara, ayat 10 sampai 15. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sudah jelas ya dikatakannya, tidak boleh menceraikan. Ayat 12, kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, yang dimaksud di sini adalah Paulus, ini nasihat Paulus, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah, ini saudara, sangat sering terjadi di dalam kekristenan, perkawinan Kristen. Saat pasangan jatuh cinta, mereka berjanji bahwa akan melakukan segalanya gitu. Saat pasangannya gereja, mungkin dia berjanji akan selalu menemani ke gereja gitu. Mungkin yang punya pasangan berasal dari kepercayaan yang lain, mereka berjanji akan mengikuti keyakinan kita, akan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya gitu. Mereka tidak akan menyembah Allah lain, tidak akan masuk di agama lain gitu. Dan akhirnya mereka nikah
secara Kristen. Tetapi di dalam perjalanan pernikahan itu seringkali iman mereka berubah atau mereka mulai melupakan janjinya. Akhirnya tidak satu iman. Mereka adalah pasangan yang tidak satu iman. Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan mengatakan tidak boleh diceraikan selama mereka mau untuk hidup bersama-sama. Kenapa demikian? Ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Saya akan bacakan berikutnya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara, kalau kita atau mungkin kenalan saudara ada yang sudah terlanjur menikah dan mereka memiliki iman yang berbeda, sepanjang mereka mau hidup bersama-sama, maka mereka haruslah hidup bersama-sama dan tidak boleh diceraikan. Itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi apabila pihak yang tidak beriman, pihak yang tidak sesuai dengan iman kita, minta cerai, dikatakan biarlah ia bercerai. Kita tidak bersalah. Saudara tidak terikat. Tapi yang utama adalah menjaga keutuhan, tidak boleh bercerai kalau mereka mau tinggal bersama. Itu untuk orang-orang yang tidak seiman, saudara. Firman Tuhan sangat jelas. Apalagi untuk saudara, untuk kita semua yang beriman. Tuhan sangat-sangat jelas bahwa kita harus tetap bersama-sama. Nah, saudara, bukan hal yang mudah untuk menjaga itu semua. Saudara. Banyak diperlukan aksi-aksi nyata untuk menjaga pernikahan itu. Saudara, banyak sekali sumber, saudara, yang saudara bisa pelajari bagaimana kita memelihara pernikahan kita. Dan saudara juga bahkan bisa mencari mentor atau mencari teladan, pembimbing untuk di dalam pernikahan saudara. Tapi yang pasti dan yang utama, saudara, bahwa saat kita menikah, pernikahan kita harus meletakkan Kristus sebagai yang utama. Itu baru kita akan mendapatkan pernikahan yang sempurna, saudara. Saat Kristus adalah pribadi utama di dalam rumah tangga kita. Saat kita semua hanya berusaha untuk menyenangkan Kristus, untuk memuliakan Kristus, bahkan di dalam rumah tangga kita. Itu pernikahan kita yang sempurna, saudara. Pernikahan kita akan menjadi sempurna, saudara. Karena pernikahan kita bersumber dan tertuju kepada Kristus. Yesaya 24 ayat 15b ini ayat yang sangat terkenal, saudara. Saya akan bacakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan tetap menjadi yang utama di dalam rumah tangga kami. Tuhan tetap menjadi yang utama saya sebagai suami. Tuhan tetap menjadi yang utama untuk saya sebagai istri. Saat kita mengutamakan Tuhan Yesus, saat kita mencintai Tuhan Yesus Kristus, akan sangat mudah untuk kita mencintai pasangan kita. Karena saat kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan segalanya akan lebih mudah, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus hidup? Kristus adalah pribadi yang taat kepada Bapa. Kristus adalah pribadi yang menyerahkan bahkan nyawanya kepada jemaatnya. Kristus adalah pribadi
yang melakukan segalanya berdasarkan kasih gitu. Dan Kristus tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya kepada manusia gitu. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan menjalankan apa yang Tuhan katakan. Kita akan menaruh Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Kita akan mengasihi istri seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat, memberikan segalanya, memberikan yang terbaik. Kalau kita mengasihi suami, kita akan menghormati. Sama seperti kita menghormati Tuhan juga, sama seperti kita mencintai Tuhan kita. Itu yang akan terjadi, saudara. Pernikahan kita menjadi sempurna saat kita menjadikan Kristus sebagai tujuan utama kita. Amsal 14 ayat 26 mengatakan demikian, saudara. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sudah, takut akan Tuhan itu akan membawa ketentraman di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pernikahan kita. Bahkan perlindungan, saudara, Tuhan akan berikan buat pernikahan kita. Jadi saudara, saya ingin menguatkan bagi kita semua, saudara, baik itu yang menikah atau yang belum menikah, saudara, tetap letakkan Tuhan sebagai dasar utama. Letakkan Kristus sebagai dasar utama pernikahan saudara. Jadikan Kristus sebagai tujuan utama. Persembahkan pernikahan saudara untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, hidup kita yang telah ditebus bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Dan kita harus hidup untuk Tuhan. Dan saat kita di dalam pernikahan, kita bukan lagi milik kita sendiri, kita adalah milik pasangan kita, saudara. Jadi, fokus kepada Tuhan dan semuanya akan berjalan lebih mudah, saudara. Saudara, saya akan menutup dengan satu ayat, saudara, dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Perintah baru kuberikan kepadamu, kasihilah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kalian. Begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, bahwa di dalam pernikahan kami Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang menjadi tujuan utama kami Tuhan. Terima kasih Engkau ingatkan kami semua ya Tuhan, untuk terus mengasihi Engkau, untuk terus mengutamakan Engkau sebagai yang utama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan menjadi terang buat kami, kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pedoman buat kami semua, terutama buat kami semua ya Tuhan, yang ada di dalam pernikahan, kami semua yang berencana untuk menikah Tuhan, kiranya firman-Mu menerangi setiap kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, bimbing kami, didik kami Tuhan, untuk mencintai pasangan kami seperti Engkau mencintai kami semua. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada pasangan kami Tuhan, seperti Engkau juga setia dengan kasih-Mu ya Tuhan. Ajar kami semua ya Tuhan untuk menjadi penolong yang baik buat pasangan kami ya Tuhan. Ajar kami semua ya Tuhan untuk lebih melakukan tanggung jawab kami, memberikan tanggung jawab kami dibandingkan meminta hak-hak kami Tuhan. Ajar kami semua ya Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam pernikahan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, di dalam pernikahan kami, segala masalah, segala persoalan, segala pergumulan ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap melihat kepada Engkau. Karena kami yakin kasih-Mu baru senantiasa atas kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau menyatukan kami di dalam pernikahan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya hidup kami selalu berada di jalan-Mu Tuhan. Kiranya pernikahan kami Tuhan selalu hanya mengutamakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan.
Kiranya kami semua pergi dimanapun kami berada, kemanapun kami menuju Tuhan, kiranya kasih setiamu tetap bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, penyertaan-Mu selalu bersama dengan kami. Urapan-Mu selalu baru atas kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan pernikahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Jemaat ICA ada kesempatan lagi untuk Anda mengikuti mission trip. Kali ini kita akan pergi ke Sumba pada tanggal 8 sampai 13 Juli. Kita akan melakukan pelayanan remaja, pelayanan kesehatan, dan juga pembangunan. Biaya per orang adalah 5 juta, dibuka bagi pria dan wanita. Jangan tunggu lagi, segera daftar secepatnya sebelum kuota terisi penuh. Kami mengajak Anda untuk mendonasikan pakaian layak pakai untuk pelayanan social ministry. Anda bisa kumpulkan di ICA. Hubungi nomor berikut atau periksa Instagram ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Mari berbagi dan menjadi berkat. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.